Halo, Sobat Unggas. Kembali lagi bersama saya, Kroski. Masih merekam video di pinggir jalan. Dan hari ini, saya akan memberitahukan kalian berita yang sangat interesting. Ini sebenarnya bukan berita baru sih, tapi karena menurut saya menarik ya, saya akan coba bawakan di sini. Beritanya adalah, juara dunia catur yang bernama Garry Kasparov kalah bermain dengan komputer. What? How? Why? When? Sangat ridiculous sekali ya. Seorang juara dunia catur kalah sama komputer. Bagaimana itu bisa terjadi? Jadi gini, dikutip dari history.com, dikatakan di sini pada bulan Februari tanggal 10 tahun 1996, setelah 3 jam, juara dunia catur Garry Kasparov dikalahkan 1 dari 6 match catur. Dan di sini dikatakan dia melawan Deep Blue, sebuah IBM komputer yang mampu mengevaluasi 200 juta moves per second. Wow, itu maksudnya komputernya bisa memperhitungkan 200 juta langkah per detik gitu ya. Dan di sini dikatakan juga Kasparov berhasil memenangkan 3 match, tapi 2 matchnya draw dan membawa $400.000 sebagai hadiahnya. Jadi wow, ini AI caturnya ini bahaya juga ya. Maksudnya udah bisa mengalahkan manusia gitu kan, kayak agak serem gimana gitu. Padahal saya aja kalau main Mobile Legend, kalau lawan versus AI gitu kan, versus AI komputer, itu kayak gampang banget gitu. Ini malah ada komputer yang bisa mengalahkan manusia, itu wow. Tapi ya AI-nya nggak bisa dibandingin sih. Antara Mobile Legend sama catur itu kayak bandingin apel sama jeruk. Tapi maksudnya ya gimana ya, komputer mengalahkan manusia itu, wah ini kedepannya bakalan ngeri nggak sih? Kayak di masa depan nanti bakalan ada invasi dari artificial intelligence secara besar-besaran gitu kan, invasi komputer yang dari robot gitu. That would be awesome as freak, but it is also scary as hell. I don't know. Oke, lanjut beritanya. Di sini dikatakan Kasparov sebelumnya pernah mengalahkan DeepThought, prototipe dari Deep Blue yang dikembangkan oleh IBM researchers pada tahun 1989. Tapi dia dan grandmaster catur lainnya kalah melawan komputer di match yang berlangsung sekitar 1 jam atau kurang. Very interesting. Karena ngelihat berita tentang AI, saya jadi penasaran ini perkembangan AI di zaman sekarang udah sampai gimana sih. Tapi sebelumnya kita cari tahu apa arti AI itu ya. Di sini dikatakan kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah, atau bisa disebut juga intelijensi artifisial, atau bahasa Inggrisnya artificial intelligence, atau hanya disingkat AI. Didefinisikan sebagai kecerdasan identitas ilmiah. Nah, kalau itu pengertiannya AI dari Wikipedia ya. Herbert Simon pada tahun 1987 mengungkapkan bahwa kecerdasan buatan adalah tempat suatu penelitian, aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer dalam melakukan sesuatu hal yang menurut pandangan manusia adalah cerdas. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, siapa itu Herbert Simon? Sebenarnya saya tidak tahu juga Herbert Simon itu siapa. Mungkin kalian bisa Google sendiri karena saya malas nyarinya. Channel edukasi apa ini? Memberikan edukasi tapi setengah-setengah begitu, dan tidak menjelaskan sesuatu yang tinggal cari aja sendiri gitu kan, bisa gitu kan. I'm sorry but I don't feel like it. Jadi kalian cari sendiri. Oke, ini maaf aja nih. Oke, lanjut. Itu menurut Herbert Simon. Ada juga definisi lain yang diungkapkan oleh Rich dan Knight pada tahun 1991. Menurut mereka, AI itu adalah suatu studi mengenai bagaimana membuat komputer mampu melakukan hal-hal yang pada saat ini masih bisa dilakukan dengan baik oleh manusia. Oke, karena sudah membahas tentang pengertiannya, mari kita masuk ke perkembangan AI-nya. Jadi di sini dikatakan, jika ditarik ke belakang, mungkin perkembangan AI sendiri sudah dimulai sejak tahun 1940-an. Ketika Bertrand Russell dan Alfred North Whitehead menerbitkan Principia Mathematica. Buku ini berisi mengenai pembahasan awal mengenai jaringan syaraf.
yang kemudian dianggap sebagai awal perkembangan dan pemahaman kecerdasan buatan. Oke, jadi AI ini sebenarnya udah agak lama ya bisa dibilang ya, karena ini kalian bisa lihat di tahun 1940-an, 5 tahun sebelum Indonesia merdeka ya, AI itu udah dikembangkan. Jadi saya jadi muncul pertanyaan gitu di kepala saya, apa jadinya ya kalau misalnya AI itu ditemukan lebih awal, maksudnya sebelum tahun 1940-an dan perang kemerdekaan itu Belanda menjajah kita Indonesia menggunakan AI gitu, menggunakan robot. Bakal jadi kayak apa ya? Kayaknya bukan mungkin jadi bakal apa lagi ya. Paling Indonesia bakalan kalah telak gitu, soalnya kan pakai persenjataan biasa aja rakyat kita kayak susah banget gitu kan ngelawan Belanda gitu, apalagi kalau Belanda pakai robot. Ya kita bersyukur aja kepada Yang Maha Kuasa karena AI tidak ditemukan jauh sebelum perang melawan penjajah itu ya. Oke, kita lanjut. Tahun 1950-an kemudian menjadi masa aktif pengembangan AI. Program yang menggunakan kecerdasan buatan pertama ditulis pada tahun 1951 untuk menjalankan mesin yang melakukan satu set permainan naskah dan program permainan catur. Sederhananya pada masa itu telah dibuat satu perangkat yang mampu membaca dan memainkan permainan naskah serta bermain catur. Oke, jadi kecerdasan buatan itu awalnya catur dulu ya. Jadi mungkin wajar aja ya kalau misalnya Grandmaster catur itu bakalan kalah sama AI yang sekarang, kan itu developmentnya udah dari tahun 1950-an kan. Barangkali itu kan sekarang udah gimana ya? Bukan sekarang juga sih, tahun berapa sih tadi? Tahun 96 ya. I have freaking short memory, I'm sorry guys. Berkisar berapa tahun ya itu dari 1950 ke 96? 40 tahun ya. Berarti selama 40 tahun bang itu ya jelas aja itu komputer caturnya jago, di developmentnya lama gitu kan. 40 tahun gila. Itu kalau ibarat manusia itu catur udah seumuran om kali ya. Udah kumisan gitu, masa main catur sampai kumisan gak jago-jago gitu kan aneh. Jadi ya berarti maklum aja sih kalau tuh Grandmaster caturnya kalah. Oke, lanjut. Kemudian pada era 1960-an dan 1970-an didemonstrasikan kekuatan pertimbangan simbolis untuk mengintegrasikan masalah di dalam satu program yang disebut ya itulah, kalian baca aja sendiri. Program ini merupakan program berbasis pengetahuan yang sukses untuk pertama kalinya di bidang matematika. Disusul dengan penerbitan buku yang mendemonstrasikan batas jaringan syaraf sederhana dan pengembangan bahasa komputer. Praktek nyatanya berupa terciptanya kendaraan terkendali komputer pertama yang untuk mengatasi jalan berintang secara mandiri. Oke, jadi bagi kalian yang mungkin pernah belajar mata kuliah kayak elektronika gitu kan, saya sempet sih belajar dikit soal elektronika gitu. Elektronika apa sih sebutannya yang kayak buat robot gitu, terus kita program otaknya secara manual, apa sih namanya ya, pokoknya itu ada kalimat elektronikanya lah itu. Jadi saya pernah belajar itu waktu kuliah di UGM ya goblok-goblok gini saya juga pernah mengenyam pendidikan di sana, alhamdulillah. Di elektronika itu kita disuruh apa ya, kayak belajar bikin program gitu, kayak nulis program. Kemudian dengan kode-kode yang kita ketikan itu robotnya bisa gerak gitu. Dan nggak hanya gerak, robotnya juga harus bisa mengikuti instruksi yang diberikan gitu. Misalnya tugasnya di mata kuliah elektronika disuruh bikin robot yang mengikuti alur ini, misalnya kiri kanan, atau robotnya bakalan disuruh ngikuti garis yang ada di tanah gitu kan. Jujur rumit banget ya, mumet banget, sangat-sangat complicated. Tapi kalau dipelajari ya bisa sih, maksudnya gini, meskipun susah gitu, kalau dipelajari dengan tekun bakalan jago juga kita buat program itu otaknya si robot. Nah itu kayaknya di semua aspek kehidupan
Gak cuma di elektronika, itu bisa berlaku juga sih di kedokteran juga kan. Kita lihat dokter itu, waduh, jadi dokter itu sulit bro, tapi kan kalau kitanya suka gitu kan dan tekun mempelajarinya, pasti bakalan tetap bisa jadi dokter nantinya kan, tetap bisa jadi gitu. Oke, jadi poinnya apa tadi yang saya mau bilang? Berputar-putar gitu, nggak ada poinnya gitu ya. Inilah poinnya, AI itu mumet. Nah itu yang kalimat yang saya mau bilang sebenarnya tadi. Oke, lanjut. Kemudian memasuki era tahun 1980-an, jaringan syaraf mulai digunakan secara meluas dengan algoritma perambatan balik. Teknik statistika kemudian digunakan untuk menganalisis sifat penyimpanan dan optimasi pada jaringan syaraf. Implementasinya adalah pada tahun 1990-an, di mana diterapkan dalam ilmu komputer dan psikologi. Era tahun ini juga memberikan output berupa demonstrasi berbagai macam aplikasi seperti komputer yang memainkan catur dan sebagainya. Oke, mungkin setelah melihat ini kalian bakal bertanya, algoritma perambatan balik itu apa sih? Kali ini saya nggak akan nyuruh kalian untuk nyari di Google, karena saya sekarang sedang berbaik hati, jadi makanya saya akan menjelaskannya sendiri kepada kalian. Oke, jadi di sini menurut preprint dari Undip yang tidak bisa saya buka ini, nggak tahu kenapa padahal jaringan saya bagus. Perambatan balik merupakan algoritma pembelajaran yang terawasi dan biasanya digunakan oleh perseptron dengan banyak lapisan untuk mengubah bobot-bobot yang terhubung dengan neuron-neuron yang ada pada lapisan tersembunyinya. Kurang lebih seperti itu ya. Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti nggak apa-apa, saya juga nggak ngerti sebenarnya. Tapi kalau kalian masih ingin tahu, silakan Google sendiri. Ujung-ujungnya disuruh Google sendiri dong. Mantap juga ini Kroaski dalam men-treat penonton videonya ya. Benar-benar sangat interaktif dan ngeselin. Oke, kita kembali ke pembahasan perkembangan AI. Sekarang kita masuk ke jenis AI yang kini dikenal. Tidak hanya kini dikenal, ada 3 jenis artificial intelligence yang ada di dunia. Yang pertama adalah symbol manipulation AI, di mana bekerja pada dengan simbol abstrak. AI ini merupakan jenis yang paling banyak digunakan untuk eksperimen. Yang AI kedua adalah neural AI, populer di kalangan ilmuwan komputer era 1980-an. AI ini merepresentasikan pengetahuan melalui neutron buatan dan koneksinya. Jadi seperti rekonstruksi otak. Intinya pengetahuan akan dipecah menjadi bagian kecil, lalu kemudian dihubungkan menjadi proses belajar berkelanjutan. Yang ketiga adalah neural networks, yang diatur di dalam lapisan yang terhubung satu dengan yang lain melalui simulasi. Lapisan paling atas adalah lapisan input yang berfungsi sebagai sensor. Lapisan paling atas adalah lapisan input yang berfungsi sebagai sensor. Lapisan ini bertugas menerima perlakuan kemudian menyalurkannya ke lapisan di bawahnya untuk diklasifikasikan. Pecahan informasi ini kemudian akan dihubungkan kembali melalui proses eksperimen yang dilakukan berulang, sehingga AI dapat memahami konstruksi dari suatu perlakuan yang diberikan kepadanya. Oke, jadi itu jenis-jenis AI ya. Kalau yang saya sering lihat di YouTube itu yang model ketiga ya, neural networks, itu saya biasa lihat video seorang programmer gitu. Dia kayak bikin otak yang mainin game Flappy Bird secara otomatis gitu. Mungkin saya bisa kasih lihat videonya yang ini. Jadi di situ dia kayak bikin program gitu, di mana program tersebut akan secara otomatis mainin Flappy Bird dari goblok sampai pinter gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kan tadi di penjelasan AI ketiga itu kan yang neural networks tadi kan dia sifatnya diulang-ulang. Jadi di program AI Flappy Bird itu dia awal-awalnya goblok mainnya gitu. Maksudnya di pertama nabrak pipa bawah, nabrak pipa atas, tapi kemudian dia learning gitu. Dia mempelajari dari kesalahannya dia yang sebelumnya gitu. Jadi pas nabrak pipa bawah mungkin dia akan si Flappy Bird-nya dia loncatin lebih awal gitu kan biar nggak kena pipa bawah. Kalau misalnya dia pada lain kesempatan kena pipa atas, dia ke bawahin dikit terbangnya si Flappy Bird biar nggak kena pipa atas. Ya pokoknya dia ngulang terus sampai akhirnya si programnya itu perfect gitu mainin Flappy Bird-nya. Itu beneran sangat menarik sih kalau
kita lihat itu. Oke, masuk ke fungsi AI. Dalam perkembangan AI ditemukan berbagai fungsi yang dapat membantu dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang pertama yaitu automisasi pembelajaran dan penemuan berulang. Automisasi yang dilakukan oleh AI merupakan bentuk automisasi tugas yang sering dilakukan, bervolume tinggi, dan terkomputerisasi dengan handal tanpa mengalami kelelahan. Ini memungkinkan peneliti melakukan beberapa eksperimen sekaligus dan mendapat hasilnya dengan cepat. Kemudian yang kedua, analisis data lebih banyak dan cepat. Karena menggunakan simulasi dan proses yang berulang, data yang dimasukkan pada sistem dengan kecerdasan buatan dapat dianalisis lebih cepat dan dalam volume yang lebih besar. AI tidak mengenal kata lelah, sehingga setiap hasil komputasinya dapat diperoleh secara kontinu dan optimal. Yang ini saya setuju banget sih. Kan kalau misalnya kita tuh sejago-jagonya manusia gitu kan, seahli-ahlinya manusia, kalau dia terus-menerus ngerjain satu tugas tanpa istirahat itu, kayak misalnya dia nyuci piring gitu kan, nyuci piring, awalnya sih piringnya yang kecuci 2-3 jam, malah uang yang kecuci gitu kan, jadi koruptor dia, cuci uang gitu. Wow, itu adalah jokes yang sangat. Oke, next. Dan fungsi AI yang terakhir adalah akurasi yang sempurna. Akurasi analisis data yang dilakukan oleh AI mendekati sempurna, selama program yang dijalankan juga benar perintahnya. Dengan berdasar pada algoritma yang digunakan, AI dapat memberikan keluaran data analisis yang akurat, serta tepat dengan apa yang dimasukkan pada program tersebut. Nah, jadi begitu ya seluk-beluk AI, mulai dari sejarahnya, fungsinya, jenis-jenisnya, dan lain-lain sebagainya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah AI is very interesting, sangat menarik banget untuk dipelajari. Mungkin bagi kalian yang pengen ciptain komputer otomatis gitu, misalnya cuci piring ya balik ke piring lagi contohnya. Ya maksudnya yang lain, contoh misalnya penggaruk punggung otomatis gitu, atau penggaruk punggung otomatis sudah ada belum? Ya pokoknya segala hal-hal pekerjaan yang otomatis gitu, mungkin kalian berminat ingin membuatnya, ya silakan pelajari artificial intelligence ya. Mungkin dengan itu kalian bakalan bisa membuat karya-karya yang komputer yang amazing, yang luar biasa, bahkan mungkin akan dipakai oleh NASA someday, I don't know. Just keep dreaming. Walaupun dream kalian atau mimpi kalian kejauhan, pokoknya mimpi aja yang tinggi gitu kan. Orang yang sukses itu adalah orang yang berani bermimpi yang tinggi. Ceilah, itu kata-kata dari mana coba? Oke, sekian video saya untuk hari ini. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa komen kalau misalnya kalian punya unek-unek. Kalau kalian suka saya, silakan subscribe. Sekali lagi sekian, sampai jumpa dan have a nice day.